Ini adalah kebaktian yang spesial, Bapak. Aku tahu dan aku percaya kalau kami ada dalam kebaktian Sabat hari ini adalah kebaktian Sabat yang spesial, Bapak. Dan aku percaya Engkau hadir dalam kebaktian ini, Bapak. Kami tidak akan pernah mau dalam aktivitas kami, terlebih dalam kebaktian seperti ini Engkau tidak ada di dalamnya. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau, Bapa. Oh, Rama sikit Holy Spirit, thou welcome in this place. Oh, Rama kira wakanda Rama sikit. Oh, Rama sikit. Oh, Rama sabara wakil. Oh, Rama sikit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, hallelujah. Holy Spirit, oh, Rabakandara Ambil alih sepenuhnya, Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Jangan biarkan momen-momen yang indah seperti ini
Berlalu dapat kami mengalami sesuatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena aku percaya. Hanya 2-3 orang saja yang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengahnya. Engkau hadir di dalamnya. Oh, urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, bukan oleh karena kebisaan kami, bukan oleh karena talenta kami, tapi semata-mata adalah karena kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Berbicara buat kami, berbicara buat kami. Di dalam nama Yesus Masih kami berdoa dan di dalam Yahweh. Yang mengerti katakan amin. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sepanjang umur hidup saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, hari-hari raya yang kita rayakan, itu saya mau katakan buat kita karena ditetapkan, hari-hari raya ini ditetapkan oleh manusia. Memang bukan hanya sekedar harinya, nggak ada masalah saudara-saudara. Hari ini pun, ya ini tanggal 15 bulan Nisan menurut penanggalan Yahudi. Ya, dan Bapak Yahweh menyatakan tetapkanlah itu sebagai hari raya roti tidak berangi. Ya, hari ini kita rayakan sekaligus saudara-saudara hari raya buah sulung, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dia ini tadi berkali-kali menyampaikan, bahkan puji-pujian yang kita naikkan menggambarkan, ya saudara-saudara, kita sedang ada di hari raya buah sulung kebangkitan. Bahkan it's okay saudara-saudara, bukan hanya sekedar masalah tanggal, ya, tetapi ketika selama ini yang kita rayakan saudara-saudara, ketika dialihkan saudara-saudara, itu bukan hanya karena masalah waktu dan tanggal. Enggak ada masalah kalau masalah tanggal. Saya ulang tahun tanggal 2 Oktober. Kalau tanggal 2 Oktober sampai tanggal 12 Oktober saya ada di Amerika. Ya, ada orang yang ingin merayakan hari ulang tahun saya tanggal 15 Oktober, it's okay. Orang Manado saudara-saudara yang namanya merayakan waktu itu saudara-saudara, saya nggak tahu sekarang ya. Yang namanya Natal dirayakan tuh 1 bulan penuh saudara-saudara. Awal Desember sampai akhir Desember. Ya. Jadi kalau untuk merayakan gak ada masalah, kalau memang di waktu yang tepat. Saudara, tapi perayaan-perayaan selama ini yang kita rayakan, yang kita lakukan saudara, adalah hari raya yang sudah dibelokkan. Bukan hanya sekedar masalah waktu, tapi ada unsur-unsur penyembahan yang lain. Ya. Hari raya Paskah seperti kemarin, saudara ternyata sudah diganti menjadi hari raya Jumat Agung. Ya, akhirnya muncul yang namanya Kamis Putih. Muncul akhirnya Rabu Abu. Ya. Sabtu kuning. Sabtu kelabu, saudara. Ya. Muncul tuh hari-hari tanpa sadar saudara, Saturday. Nama apa itu Saturday? Sunday, nama apa itu Sunday? Monday, nama apa itu Monday? Saudara. Saya harap saudara dan saya, kita hari-hari ini mulai membuka hati betapa Tuhan sedang membawa saudara dan saya masuk ke dalam rencananya yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Ya. Saudara dan saya, kita sedang ada di hari yang spesial. Katakan spesial. Hari yang luar biasa. Amin saudara. Yuk kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Paskah tahun ini, saudara, kalau saya bicara Paskah, ya memang ada beda hari saudara. Ya, beberapa hari. Tapi yang luar biasa begini, ketika Tuhan menyuruh Musa ya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat
bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan langsung berpesan. Tuhan langsung berkata kepada Musa, jadikanlah hari ini, ya, hari yang baru. Setiap tanggal 14 bulan Nisan, kamu harus merayakan Paskah bagiku. Dan ketika mereka keluar satu hari setelahnya, saudara, karena mereka tergesa-gesa keluar, saudara-saudara, sehingga tidak sempat membuat roti yang beragi, roti yang sebagaimana seharusnya. Akhirnya ditetapkanlah juga satu hari setelah itu, jadikan ini peringatan, ya, sebagai hari raya roti tidak beragi. Dan itu semua digenapi. Itu semua jadi gambaran buat Yesus. Beberapa ribu tahun kemudian, saudara-saudara, yang luar biasa, Yesus ternyata mati pada tanggal 14 bulan Nisan, menggenapi, yang menyempurnakan. Karena yang ada di perjanjian lama itu gambaran, disempurnakan oleh Yesus, mati. Dan Yesus adalah roti yang tidak beragi. Akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan dagingku dan meminum darahku, maka lihat. Tapi itu yang dikatakan oleh Yesus, ya, luar biasa, saudara. Dia akan hidup selama-lamanya. Saudara, roti tidak beragi gambaran dari Yesus sendiri. Dan yang luar biasa, Tuhan mengatakan melalui Musa, nanti ketika kamu mulai masuk ke tanah perjanjian dan kamu mulai menabur, dan pada saat kamu menuai, bawalah hasil tuaian yang pertamamu ke dalam rumah Tuhan, dan persembahkanlah itu sebagai persembahan sulung bagi Tuhan. Itu Paskah yang pertama, saudara-saudara, jaraknya 40 tahun dengan buah sulung pertama. Karena selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Ketika mereka masuk di tanah perjanjian dan mulai menabur, saudara-saudara, dan pada saat mereka mulai menuai, yang luar biasa, pada saat mereka membawa hasil tuaian pertama ke dalam rumah Tuhan, itu jatuhnya tepat pada tanggal 17 bulan Nisan. Dan digenapi oleh Yesus, dia bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara mereka yang mati pada tanggal 17 bulan Nisan. Yang semua digenapi. Dan hari ini kita rayakan, saudara-saudara, Paskah kematian Yesus, ya, bebasnya bangsa Israel dari Mesir, saudara-saudara, ya, terlepasnya mereka dari kematian karena ada darah anak domba yang tidak bercacat yang dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Hari raya roti tidak beragi karena mereka keluarnya tergesa-gesa sehingga sempat membuat roti yang beragi, ditetapkan sebagai hari raya roti tidak beragi, yaitu adalah gambaran Yesus. Dan sekaligus hari ini kita merayakan hari raya buah sulung, yang juga ternyata kebangkitan Yesus dari antara orang mati jatuh tepat pada hari raya buah sulung. Ya, ini yang harus saudara dan saya kita tangkap dan cara anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat saudara dan saya, bahwa pada hari-hari ini, di generasi ini, di akhir zaman ini, saudara dan saya merayakan perayaan buat Tuhan, saudara-saudara, tepat seperti yang tertulis dalam kitab suci, ya. Karena saya mau katakan buat kita, saudara harus yakin dan percaya ketika Tuhan memberi tuntunan kepada kita melalui Amos pasal 8 ayat 9. Setelah aku akan membuat matahari terbenam pada siang hari, gerhana matahari. Setelah gerhana matahari, Tuhan berkata, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Ya, itu harus saudara dan saya kita tangkap. Bersyukur saudara dan saya sudah bisa melepaskan diri dari hari-hari perayaan yang selama ini kita rayakan. Ya, saudara, itu yang harus saudara dan saya kita tangkap. Nah, hari ini saudara, di hari yang spesial ini, ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Samuel Badi. Ya, apa yang dia sampaikan kepada saya sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Samuel Badi. Silakan, Badi.
Shalom. Shalom. Mari kita tutup mata sebentar. Ini hari perkenananmu ya Bapa. Ini tidak dibuat sembarang, tapi Engkau menghormati orang-orang yang menurut perintah. Engkau menghormati anak-anak-Mu yang menjalankan perintah-Mu ya Tuhan. Kami tidak ikut apa kata orang, kami tidak ikut apa kata dunia. Hidup kami terpisah bagi Engkau. Saat ini ajarkanlah kami Tuhan ketaatan kepadamu, kesetiaan kepadamu, sama seperti Yesua. Yesua taat kepadamu sampai dia mati. Ya Bapa, sampai dia mati di salib, dia buktikan kesetiaannya kepadamu ya Yakub. Dan saat ini Engkau pun menuntut hal yang sama terhadap kami. Setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Engkau menuntut hal yang sama. Roh Kudus penuhi kami. Firman-Mu terlalu dahsyat untuk ucapan bibir manusia. Untuk darah dan daging kami tidak sanggup menampungnya. Tapi firman-Mu hidup dan Roh-Mu berkuasa. Dan Engkau akan mengajar kami satu persatu. Setiap orang yang ada di sini, Engkau akan mengajar sendiri firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku ini. Tapi isilah wadah yang kosong ini, supaya apa yang aku katakan itu semua dari Engkau, itu semua dari hatimu sendiri ya Bapa, bukan perkataan manusia. Bicara buat kami Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah mempersiapkan kami untuk sesuatu yang sangat besar. Engkau memberikan kehormatan ini hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak semua orang Kau berikan kesempatan ini, dan kami percaya, kami menangkapnya Tuhan. Kami tidak akan melepaskan. Dan saat ini, Bapak, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami mengerti. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sebelumnya, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Apa yang ada di depan kami itu Engkau sikapkan, Engkau beritahu buat kami. Itulah kekuatan pembalaan kami, Yesus. Engkau menuntun kami ke air yang tenang. Engkau menuntun kami ke padang yang berumput hijau, dan kami tidak akan kekurangan. Kami akan dipuaskan. Kami akan diberikan sukacita yang melimpah dan damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih Bapa. Roh kuat di sini. Tidak ada kegelapan di sini. Yang ada hanya terang. Segala kuasa iblis mundur kalian semua. Kalian tidak berkuasa di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bicara buat kami Tuhan. Kami benar-benar. Haleluya. Itulah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya merasakan pengurapan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita anak-anaknya di sini, kita mau taat, mau melakukan apa yang Tuhan suruh dalam firman. Dan Bapa menghormati anak-anaknya yang demikian. Yesus pun mengatakan itu. Kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan perintahku. Dan barang siapa melakukan perintahku, Bapakku akan menghormati dia. Kita dimasuki oleh Bapa di surga. Sekarang kita buka kitab suci di Yohanes 18. Gembala agung kita adalah Yesus Masias. Amin. Amin. Kita mengikuti teladannya dia semasa dia hidup. Semasa dia ada di dunia, kita ikuti apa yang dia lakukan. Permulaan sebelum dia melayani, dia tampil di sungai Yordan. Untuk apa? Untuk dibaptis. Sebelum dia melayani, dia dibaptis di sungai Yordan. Seperti yang sudah kita pelajari, sungai Yordan adalah sungai kematian.
Jadi kita dibaptis dalam kematian. Kita ikut tuh. Yang paling pertama menandakan kita percaya kepada Yesus adalah kita dibaptis. Menandakan kita sudah mati. Terhadap apa? Hidup yang lama. Tapi sekarang kita hidup yang baru. Dan di akhir hidupnya Yesus, Tuhan meningkatkan hal yang tidak pernah saya dengar, hal yang tidak pernah saya terima semenjak saya sekolah minggu sampai sekarang. Akhir hidup Yesus, kita baca Yohanes 18 ayat 1. Saya pakai ILT, saudara. Saya punya perikop di ILT adalah Yudas mengkhianati Yesus. Saya bacakan ya. Setelah mengatakan hal-hal ini, Yesus keluar bersama para muridnya ke seberang sungai Kidron. Catat itu ya, ke seberang sungai Kidron. Tempat terdapatnya sebuah taman yang ke dalamnya dia dan para muridnya masuk. Cukup. Jadi kalau saya sampaikan mengenai sungai Kidron, siapa yang sudah pernah dengar sungai Kidron? Angkat tangan. Tidak ada. Saya pun tidak pernah dengar. Baru kali ini Tuhan menyampaikan hal ini. Tapi yang kita tahu adalah Taman Getsemani. Taman Getsemani begitu terkenal. Artinya Getsemani adalah oil press, minyak yang dicurahkan. Tapi sebenarnya kalau kita baca teliti dengan Yohanes 18 ayat 1, lebih penting sungainya atau tamannya? Saya ulangi lagi, saya baca. Setelah mengatakan hal-hal ini, Yesus keluar bersama para muridnya ke seberang sungai Kidron. Tempat terdapatnya sebuah taman yang ke dalamnya dia dan para muridnya masuk. Jadi di sungai Kidron ada taman. Taman Getsemani. Jadi kalau kita baca ayat ini, penting mana? Sungai Kidron atau tamannya? Sungainya. Sungainya. Yang ini tidak pernah disingkapkan. Dan saya merasa sangat berbahagia karena waktu Tuhan menyingkapkan, membuka ini buat saya sampai kagum ya. Tuhan nih kenapa nggak pernah saya dengar? Begitu ajaibnya. Sama seperti sekarang. Kemarin kita merayakan Paskah sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan perkataan Bapa. Itu yang pertama kali. Itu yang pertama kali. Nah, yang menyebabkan saya bisa melihat inti dari sungai Kidron ini adalah waktu kita doa puasa hari Rebo. Saya tuh didorong oleh Tuhan untuk baca kitab Raja-Raja mengenai Raja Yosia. Karena yang saya ingat hanya Raja Yosia yang merayakan Paskah sesuai dengan Torah. Jadi saya pulang, saya baca tuh. Saya baca. Dan di sana ada sungai Kidron. Baru pas waktu hari Jumat minggu kemarin, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya diperintahkan, saya disuruh untuk menyampaikan firman minggu depan. Apa yang kau mau sampaikan buat anak-anak? Bukankah ini hari-hari istimewa, ini spesial tuh. Spesial Paskah, spesial kebangkitanmu, kemenanganmu. Apa yang kau ingin sampaikan buat anak-anakmu? Pesannya apa? Saya baca Yohanes ini. Karena saya udah baca yang Yosia terlebih dahulu, saya ingat gitu apa yang dilakukan oleh Yosia. Nah, pas waktu saya baca 18 ayat 1 ini, mata saya langsung, saya ingat banget itu sungai Kidron. Tempat terdapatnya sebuah taman ke dalamnya dia dan para muridnya masuk. Ini Tuhan singkapkan. Dan begitu saya pelajari lagi sungai Kidron berbicara mengenai apa? Hal-hal yang luar biasa. Tuhan singkapkan. Mari kita mau belajar pelan-pelan. Banyak firman yang akan kita buka hari ini. Jangan ngantuk. Kalau ada yang punya catatan boleh dicatat. Ini kita belajar pertama dari Yohanes 18 ayat 1. Ini jangan ditutup. Jangan ditutup. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya sungai Kidron apa? Saya nggak ngerti. Sungai Kidron maksudnya apa? Terus tiba-tiba dalam hati saya cuma satu kata, Tuhan sampaikan, sungai Kidron itu kamu nanti ngomong soal ragi.
Makin kagak ngerti deh. Ragi maksudnya apa tuh? Kidron. Kidron itu akar katanya dari kadar. Artinya menjadi gelap. To be dark or to become dark. To more. Jadi kadar ada dua arti. Yang pertama adalah menjadi gelap dan untuk merata. More. To more. Maka yang kita akan pelajari adalah arti dari kidron ini begitu dalam, apalagi berhubungan dengan Yesus. Kita akan buka yang pertama ya. Ayat yang pertama 2 Samuel 15 ayat 23. 2 Samuel 15 ayat 23. Sudah dapat semua? Saya akan bacakannya. Dan seluruh negeri itu menangis dengan suara nyaring. Dan semua orang itu berjalan melewatinya, dan raja berjalan melewati sungai Kidron, dan seluruh rakyat berjalan melewatinya menuju ke arah padang gurun. Ini berbicara mengenai apa? Sungai Kidron 1 ini berbicara mengenai apa? Raja Daud. Raja Daud semasa hidup dia punya anak banyak. Salah satunya adalah Absalom. Absalom ini memberontak terhadap dia. Dia mengangkat dirinya menjadi raja di Hebron. Lalu dengan terlunta-lunta Raja Daud terpaksa keluar dari istananya. Dia melarikan diri dari anaknya. Sampailah dia menyeberangi sungai Kidron. Apa yang Tuhan mau kasih tahu dalam ayat ini? Sewaktu dia menyeberangi sungai Kidron, dia bersama dengan rakyat yang setia kepada dia. Dan disinilah dia yang pertama. Sungai Kidron berarti apa? Meratap. Daud meratap di sana. Meratap kenapa? Karena anaknya sendiri melawan dia, dan dia tahu dia akan pasti berhadapan dengan Absalom. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah seperti ini. 2 Samuel 18 ayat 9, 10. Sebenarnya sampai 17 ya. 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 17. Kalau 2 Samuel 18 itu perikopnya adalah Absalom tewas. Saya akan bacakan 2 Samuel 18 ayat 9. Lalu berhadapan-hadapanlah Absalom dengan hamba-hamba Daud. Kemudian tatkala Absalom menunggang seekor bagal, maka bagal itu masuk ke bawah dahan-dahan pohon tarbantin yang besar. Kemudian tersangkutlah kepadanya pada pohon tarbantin itu, dan dia tergantung antara langit dan bumi. Tetapi bagal yang di bawahnya itu meninggalkannya. Dan seseorang melihat lalu memberitahu kepada Yoab, dan dia berkata, "Lihatlah, aku melihat Absalom yang tergantung pada pohon tarbantin." Kita lompat ke ayat yang ke-14. Maka Yoab berkata, "Kalau begitu aku tidak akan berlama-lama di depanmu." Kemudian dia mengambil 3 buah lembing di tangannya dan menusukkannya ke jantung Absalom ketika dia masih hidup di tengah-tengah pohon tarbantin. Sewaktu Absalom, anak Daud, memberontak menjadi raja, Daud terlunta-lunta. Dia harus menghadapi anaknya sendiri, dan dia menyeberangi sungai Kidron. Jelas firman Tuhan mengatakan dia menyeberangi sungai Kidron dengan rakyat yang bersama dengan dia. Dia kehilangan apa? Tahtanya dihilang, istana. Itu gambaran apa? Gambaran Yesus. Yesus rela datang ke dunia ini, tahtanya ditinggal. Amin. Dia lahir di Migdal Eder, di Palmen. Jadi manusia biasa. Dia bawa pengikutnya, murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Untuk apa? Untuk kemudian dia mati di sana. Gambaran ini sudah ada di Raja Daud. Kejadian yang pertama. Saya akan buka banyak. Jadi yang saya mau gambarkan adalah Kidron ini. Kalau kadar itu tadi saya udah bilang to become dark, untuk menjadi gelap. Tapi kalau Kidron sendiri artinya adalah full of darkness, penuh dengan kegelapan. Jadi kegelapan yang penuh. Nah, ketika Tuhan bilang mengenai raja, apa maksudnya?
hari ini setelah firman ini disingkapkan, Tuhan mau ragi itu dihilangkan dari hidup kita. Tuhan mau kita setia pada Bapa yang hanya kepada Dia saja. Hanya kepada Dia saja. Inilah arti Paskah yang sebenarnya. Ketika harusnya kita mati, ketika Dia melewati Passover, tapi apa? Dia memberikan daging, yaitu anak domba. Sehingga kita tidak mati. Ragi itu harus dibuang dari hidup kita. Amin. Saya akan teruskan. Absalom berani memberontak terhadap Raja Daud, anak ayahnya sendiri. Karena ada siapa? Karena ada Ahitofel. Bagi mungkin kita belum familiar nama Ahitofel. Ahitofel itu adalah bapaknya Batsheba, istri Uria ini. Nah, Ahitofel ini adalah sahabat raja. Ahitofel orang yang sudah tua, dia pandai strategi. Dia yang ngasih tahu karena dia sakit hati. Gara-gara si Batsheba mungkin. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Ahitofel adalah penasihat Raja Daud. Dan dia memberikan nasihat kepada Absalom untuk memperkuat Absalom itu memberontak terhadap bapaknya sendiri. Dan apa yang terjadi terhadap Ahitofel? Kita buka di 2 Samuel 17. 2 Samuel 17 ayat ke-23. Saya akan bacakan. Dan Ahitofel mengetahui bahwa nasihatnya tidak dilakukan, dan dia memasang pelana pada keledai dan bangkit lalu pergi ke rumahnya, ke kotanya, dan dia memberikan perintah kepada si isi rumah tangganya. Lalu ia menggantung dirinya sendiri dan mati, dan dia dikuburkan di kuburan ayahnya. Kemarin Pak Budi ada ngomong gitu, bicara mengenai Paskah, bicara mengenai hidup dan mati. Bicara mengenai Paskah, bicara mengenai hidup dan mati. Itu saya aminkan. Kenapa demikian? Kita baru baca nih ayat ini. Absalom tadi matinya bagaimana? Tergantung. Kepalanya nyangkut di pohon karbatin, lalu dia ditombak 3 kali oleh Yoab. Apa yang terjadi dengan Ahitofel, si penasihat? Mati juga, gantung diri. Ini satu gambaran fisik mengenai Yesus. Siapa yang memberontak mengkhianati Yesus? Siapa? Yudas. Bagaimana kematian Yudas? Buka Matius 27 ayat 3. Ada yang bisa bacain? Matius 27 ayat 3 sampai 5. Kemudian Yudas yang mengkhianati Dia setelah melihat bahwa dia disebutkan senjata ini hukuman dengan menyesal dia mengembalikan 50 keping perak itu kepada para imam kepala dan para ketua. Seraya berkata, aku telah berdosa karena mengkhianati darah yang tidak bersalah. Dan mereka berkata, apa urusan kami akan engkau lihat? Dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir, dan setelah pergi dia menggantung diri. Ada yang sama? Ada gambarannya? Jadi kalau yang saya tangkap gini, Tuhan itu kalau bicara, dia nggak cuma satu, dia dikasih lagi, supaya orang ngelihat benar nih. Contohnya itu ada beberapa, bukan cuma satu. Seperti Blood Moon, 2014 ada Blood Moon, 2015 ada Blood Moon Paskah. Kenapa 2016 tidak ada Blood Moon? Karena tanda langit sudah dikering, tanda bumi yang akan bergerak. Jangan heran nanti kalau kita bisa melihat gempa-gempa itu bisa sampai 2 digit skala Richter. Pada 9, 7, 8. Karena sekarang ini sudah setiap hari kalau diperhatikan gempa itu minimal tuh 5 sekarang. 5. Gak pernah lagi 2, 3. Kalau mungkin dengan 5 aja orang tiap hari ngeliat gak, yang biasa aja gempa. Hari ini atau kemarin Mentawai 5,5 skala Richter. Apa yang terjadi di Indonesia ini? Saya nggak tahu. Cuman yang pasti Tuhan akan memberikan tanda, dan Tuhan sendiri akan meneguhkan firman-Nya.
Kita lanjut. Satu Raja-Raja pasal 2. Satu Raja-Raja pasal 2 ayat 37. Ini masih mengenai Daud ya, raja yang pertama. Satu Raja-Raja 2 ayat 37, saya bacain ya.